Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah anak-anak semua sehat? Ya, Bu Lucy berharap semoga semua anak kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran secara daring atau online, silahkan berdoa dulu di rumah masing-masing ya. Baik anak-anak, setelah selesai berdoa, silahkan tonton video ini. Tonton dengan serius ya, diperhatikan baik-baik supaya anak-anak mengerti. Ya, hari ini kita akan belajar masih di pelajaran tematik. Tematik 1A, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, kemarin kita sudah berkenalan. Anak-anak sudah mengirimkan video perkenalan dengan Bu Lucy. Ya, hari ini kita lanjut ke materi berikutnya ya. Di pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang berlatih berjalan dengan mengikuti pola. Apa itu pola? Pola itu adalah gambar yang sudah ditentukan atau bentuk yang sudah ditentukan. Nah, biasanya anak-anak berlatih berjalan seperti apa? Hanya berjalan semaunya saja, ya kan? Ya, tapi untuk di pelajaran hari ini kita akan berlatih berjalan dengan mengikuti pola. Polanya juga itu ada 3. Yang pertama, berjalan lurus. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Ya, anak-anak bisa lihat di gambar pertama ini ada seorang anak perempuan yang berjalan dengan lurus. Lihat garis berwarna oranye. Lihat yang Bu Lucy beri tanda. Ini ada di pola yang kedua, yaitu berjalan zigzag. Nah, di sini anak-anak berjalan zigzag adalah berjalan dengan berliku-liku. Nah, seperti itu anak-anak. Biasanya pola zigzag ini juga menghalang di kanan atau di kirinya supaya berjalannya membentuk pola zigzag. Selanjutnya, pola yang ketiga. Ada berjalan melingkar. Nah, pasti anak-anak sudah pernah nih berjalan dengan melingkar. Pertama dari sini, lalu berjalan dia melingkar. Berjalan melingkar ini sama dengan berjalan berputar-putar ya anak-anak. Nah, itu tadi ada 3 pola. Pertama, berjalan lurus. Kedua, berjalan zigzag. Ketiga, berjalan melingkar. Nah, 3 pola ini anak-anak bisa mencontoh di rumah masing-masing sambil melihat video yang Bu Lucy kirimkan ini. Anak-anak, untuk berlatih berjalan dengan mengikuti pola, apakah sudah paham? Ya, Bu Lucy harap anak-anak pasti paham ya. Berlatih berjalan dengan mengikuti pola ini pasti sudah pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari saat kita bermain dengan teman. Ya, oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi kali ini masih di pembelajaran 2, yaitu menulis huruf tegak bersambung. Bu Lucy ingin tanya nih, siapa di sini yang sudah bisa menulis? Ya, pasti semuanya sudah bisa menulis ya? Atau masih ada yang sedang belajar menulis supaya tulisannya lebih rapi lagi? Ya, di sini kita sama-sama belajar ya anak-anak. Ya, semua anak-anak rajin berlatih menulis supaya semakin lama, semakin anak-anak tumbuh besar, tulisan anak-anak juga semakin bertambah bagus. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar menulis huruf tegak bersambung.
Berbeda ya menulis huruf lepas dengan menulis huruf tegak bersambung. Mungkin ada yang sudah pernah belajar tentang menulis huruf tegak bersambung, entah itu di TK atau belajar bersama orang tua, belajar tentang menulis huruf tegak bersambung. Ya, ini ada contoh menulis huruf tegak bersambung. A besar tentunya berbeda dengan huruf A yang kecil. Lalu selanjutnya ini ada huruf B. B besar dengan B kecil. Lalu selanjutnya ada huruf C. Sama ya, sama seperti huruf lepas pada umumnya. C kecil juga sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Lalu huruf D besar dalam tulisan tegak bersambung juga berbeda. Ini huruf D kecil, tapi dengan tulisan tegak bersambung. Lalu selanjutnya ini ada huruf E besar dengan tulisan tegak bersambung. Lalu ini huruf E kecil dengan tulisan tegak bersambung. Di samping huruf E ini ada huruf F. F besar dengan tulisan tegak bersambung. Selanjutnya ada F kecil dengan tulisan tegak bersambung juga. Ya, nanti anak-anak bisa latihan menulis huruf tegak bersambung di rumah. Lalu di bawah huruf A ada huruf G. Ya, ini huruf G besar dengan tulisan tegak bersambung. Di sampingnya lagi ada huruf G kecil dengan tulisan tegak bersambung. Setelah huruf G, huruf apa anak-anak? Ya, huruf H. Nah, di tulisan tegak bersambung, huruf H berbeda dengan tulisan di huruf lepas. Ya, ada seperti ini anak-anak bentuknya. Ya, itu huruf H besar dalam tulisan tegak bersambung. Lalu di sampingnya ini ada huruf H kecil dengan tulisan tegak bersambung juga. Lalu ini huruf I besar dengan tulisan tegak bersambung. Bentuknya seperti huruf J jika tulisan huruf lepas. Selanjutnya ada huruf I kecil. I kecil seperti ini anak-anak. Diingat-ingat, nanti ada tugas tentang tegak bersambung. Ya, selanjutnya huruf ke-10 dalam abjad. Apa itu anak-anak? Ya, itu huruf J. Ya, huruf J ini dalam tulisan tegak bersambung seperti ini ya anak-anak. Ini ukuran huruf lepasnya, huruf kecil, huruf J kecil dalam tulisan tegak bersambung. Selanjutnya ada huruf K, K besar dalam tulisan tegak bersambung, dan K kecil dalam tulisan tegak bersambung. Ya, huruf K dengan huruf H hampir sama. Jangan sampai tertukar ya anak-anak. Setelah itu, setelah huruf K ada apa? Ya, huruf L. Ya, lihat. Huruf L ini bentuknya beda sekali anak-anak dengan huruf L pada umumnya, huruf L lepas. Ya, ini huruf L besar nih. Lalu di sampingnya ada huruf L kecil. Nah, setelah huruf L, huruf apa lagi selanjutnya? Ya, huruf M. Nah, ini M besar dan ini M kecil. Tidak terlalu sulit ya anak-anak cara menulisnya. Ya, selanjutnya ada huruf N besar dan N kecil. Sama nih, dia juga tidak terlalu rumit cara penulisannya. Selanjutnya ada huruf O. O besar dengan O kecil. Hampir sama juga ya anak-anak. Ya, setelah huruf O, huruf apa anak-anak? Ya, huruf P. Nah, ini huruf P besar dalam tulisan tegak bersambung. Nah, di sampingnya ada huruf P kecil dalam tulisan tegak bersambung. Setelah huruf P, huruf apa anak-anak? Huruf Q. Ya, benar. Huruf Q ini. Huruf Q-nya huruf Q besar. Dia pertama harus kita buat dulu seperti huruf O. Lalu kita buat di dalamnya. Ini namanya huruf Q besar dalam tulisan tegak bersambung. Di sampingnya ada huruf Q.
kecil dalam tulisan tegak bersambung juga. Lalu setelah itu ada R besar dalam tulisan tegak bersambung dan R kecil dalam tulisan tegak bersambung. Selanjutnya ada huruf S. Ya, huruf S ini tidak terlalu sulit ya, anak-anak. Sama seperti huruf S lepas pada umumnya. Lalu ada huruf S kecil dan di sampingnya lagi ada huruf T. Ya, huruf T dengan huruf I dan huruf J jangan sampai tertukar. Ya, ada bedanya anak-anak ya. Di samping T besar ada huruf T kecil dengan tulisan tegak bersambung. Setelah huruf T, huruf apa ya? Oh iya betul, huruf U. U besar dengan tulisan tegak bersambung dan U kecil dengan tulisan tegak bersambung. Nah, ini huruf P. Ya, huruf P besar dalam tulisan tegak bersambung dan huruf P kecil dalam tulisan tegak bersambung. Sama ya anak-anak ya. Pasti anak-anak bisa nih menulis huruf P dalam tulisan tegak bersambung. Selanjutnya ada huruf W besar dengan W kecil dalam tulisan tegak bersambung. Lalu ada X besar dan X kecil dalam tulisan huruf tegak bersambung. Dan ada huruf Y besar dan Y kecil dalam tulisan tegak bersambung. Dan yang terakhir, huruf apa anak-anak? Ya, betul, huruf Z. Nah, Z ini huruf besarnya dalam tulisan tegak bersambung seperti ini ya anak-anak. Di sampingnya ada Z kecil dalam tulisan tegak bersambung. Nah, seperti itulah cara kita menulis huruf tegak bersambung. Untuk materi tentang menulis huruf dengan tegak bersambung, apakah anak-anak sudah paham? Ya, Bulu sih yakin anak-anak pasti paham. Nah, anak-anak kita sudah sampai ke video akhirnya. Nah, Bulu sih akan memberikan tugas di akhir materi hari ini. Tugas apakah itu? Ya, anak-anak silahkan kerjakan buku paket tematik 1A, halaman 5 dan halaman 6. Halaman 5 ini berisi tentang kegiatan 1, mengamati gambar, bagaimana cara anak-anak tersebut berjalan. Lalu, pasangkan gambar dengan cara berjalannya. Anak-anak tarik garis ya, antara gambar yang satu dengan tulisannya. Setelah itu, anak-anak tebalkan kata-kata di samping kanan. Ya, bila anak-anak kurang mengerti, nanti bisa tanya Bu Lucy atau bisa tanya orang tua yang ada di rumah. Ya. Dan di halaman 6, tugas anak-anak yang kedua, itu anak-anak diminta untuk menebalkan nama anak-anak berikut. Nah, anak-anak tebalkan menggunakan huruf tegak bersambung. Kerjakan langsung di buku paket punya anak-anak masing-masing. Bila ada yang belum punya buku paket tematik 1A, ya anak-anak bisa menulis di buku tulis elok atau buku tulis garis 5. Jika tidak punya juga buku tulis elok garis 5, di buku tulis garis 2 atau buku tulis yang biasa. Ya, anak-anak, ya nanti sewaktu anak-anak menulis huruf tegak bersambung, boleh dibantu dengan orang tua, tapi ingat tidak boleh dibantu sepenuhnya. Hanya dibantu sedikit saja, dibantu hanya awalnya saja dibantu ya. Ya, mohon bimbingannya juga kepada Bapak Ibu untuk membimbing anaknya masing-masing. Ya, baik anak-anak, untuk materi hari ini Bu Lucy rasa sudah cukup. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang tepat atau salah, tolong dimaafkan ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik anak-anak, semoga
penjelasan yang Bu Lucy jelaskan hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih dan selamat pagi.